Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Santapan Harian. Firman Tuhan hari ini bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara-saudara, jika kita melihat perjalanan kehidupan kita, maka sejujurnya keraguan seringkali menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi ketika kita harus berhadapan dengan berbagai situasi yang sulit dan pergumulan yang berat. Hal ini pula yang dialami oleh Thomas dalam merespon berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh kawan-kawannya. Injil Yohanes memberikan catatan kepada kita tentang respon Thomas bahwa ia tidak percaya kepada berita tentang kebangkitan Yesus sebelum ia sendiri melihat bukti, yakni bekas paku pada tangannya dan luka di lambungnya. Thomas dikuasai oleh situasi duka dan keputusasaan pasca kematian Yesus, walaupun sebenarnya ia sendiri juga melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, kusta, bahkan dalam pengajaran Yesus, ia telah menyampaikan tentang jalan penderitaan dan kebangkitannya. Thomaslah bersama dengan Yesus 3 tahun lebih menyaksikan kuasa dan pengajaran Yesus. Namun peristiwa kematian Yesus telah membuat ia melupakan semua yang telah disaksikan dan dialaminya. Rasa kehilangan, duka dan bimbang begitu menguasai kehidupannya, sehingga berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh murid-murid yang lain, ia pun tidak percaya. Saudara-saudara, dalam keraguan yang meliputi kehidupan Thomas, Yesus kembali menampakkan diri setelah 8 hari. Ketika Thomas bersama murid-murid yang lain sedang berada di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan secara khusus ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Yesus tahu tentang keraguan Thomas. Karena itu Yesus menampakkan diri dan menyuruh Thomas melakukan seperti apa yang pernah diungkapkannya kepada kawan-kawannya. Yesus menegur Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Yesus berkata seperti itu, Thomas tidak lagi melakukan pembuktian dengan mencucukkan jari ke dalam lambung sesuai pernyataan sebelumnya. Ia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah ungkapan yang menunjukkan pengakuannya akan kebangkitan dan kemahakuasaan Yesus. Sebuah pengakuan yang menghentakkan segala keraguan dirinya. Yesus kembali mengatakan kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah menghalau keraguan Thomas, diganti kepercayaan. Kebangkitan Kristus telah memberi kekuatan untuk mengubah kehidupan Thomas yang skeptis atau ragu-ragu menjadi pribadi yang percaya akan Yesus yang telah hidup. Memberi kekuatan dan kuasa kepada Thomas
untuk menjalani dan menghadapi kehidupan dengan segala perkara yang ditanggungnya, termasuk penderitaan dan kematian yang harus dihadapinya karena pemberitaannya tentang Yesus yang telah bangkit itu. Sejarah gereja mencatat tentang Thomas, seorang yang pernah ragu, namun kebangkitan Kristus telah membuat dia menjadi pribadi yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali kita seperti Thomas, ragu kepada Tuhan yang telah bangkit, yang telah hidup itu, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Ketika dalam keadaan semuanya baik-baik saja, mungkin keraguan itu tidak ada. Tetapi ketika kita berhadapan dengan berbagai peristiwa yang sulit, seperti kehilangan orang tua, kehilangan suami atau istri, kita dihantui dengan pertanyaan, bagaimana kehidupan saya ke depan? Apakah saya masih bisa menjalani hidup dalam kesendirian? Saudara-saudara, ketika juga kehilangan anak, atau juga ketika mengalami sakit, ketika menghadapi persoalan rumah tangga, pasangan hidup, pekerjaan, masa depan, dan sebagainya, seringkali keraguan itu menguasai hidup kita. Ketika semua situasi itu menguasai kehidupan kita, maka kita lupa terhadap segala yang difirmankan oleh Tuhan, tentang janji penyertaannya, tentang kekuatan yang dianugerahkannya, tentang penghiburan yang diberikan, tentang jalan keluar yang disediakannya, dan berkat yang dianugerahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita lupa bagaimana kuasa, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita pada hari-hari sebelumnya. Karena kita terlalu fokus pada situasi dan pergumulan yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Dalam rasa dukamu, dalam kebimbangan, dalam rasa takutmu, dalam deritamu, dalam sakitmu, dalam beban ekonomi, persoalan pasangan hidup, masa depan, pekerjaan. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang telah bangkit itu. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan kuasa kepada kita menjalani dan menghadapi kehidupan ini dengan segala perkara hidup, termasuk dalam kondisi saat ini ketika kita harus berhadapan dengan virus COVID-19. Saudara-saudara, jika saat ini keraguan itu masih menguasai hidupmu, karena beban hidupmu, karena pergumulanmu, bangunlah dari keraguanmu. Ingatlah bahwa Tuhan yang engkau imani adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolongmu, memberkatimu, memberimu kekuatan, jalan keluar, dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidupmu, seperti yang telah engkau alami dalam kehidupanmu, dalam tahun-tahun yang engkau lewati. Saudara-saudara, apapun keadaanmu saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan yang telah hidup itu. Tuhan memberkati kita.